Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita. Hari ini kita bahas tentang penggunaan integral tak tentu. Untuk materi pekan lalu, apakah ada yang ingin didiskusikan sebelum kita masuk ke sini? Insya Allah paham ya, kalau integral tak tentu itu kan berarti batas-batasnya belum ada, hanya mengintegralkan saja berupa anti turunan. Oke, yang kita bahas pada hari ini yang pertama penggunaan integral tak tentu dalam penyelesaian persamaan diferensial, yang kedua penggunaan integral tak tentu dalam persamaan gerak lurus suatu partikel, dan yang ketiga penggunaan integral tak tentu dalam berbagai permasalahan ekonomi. Dalam penyelesaian persamaan diferensial, kita dapat menggunakan integral tak tentu, persamaan diferensial dy per dx sama dengan fx dapat diubah menjadi dy sama dengan fx dx, yang merupakan persamaan diferensial dengan peubah dipisah. Apabila fungsi f merupakan turunan dari fungsi f, maka jika kedua ruas tersebut diintegralkan, yaitu integral dy sama dengan integral fx dx, maka diperolehlah y sama dengan fx plus c, dengan c ini merupakan konstanta sebarang. Y sama dengan fx plus c merupakan solusi persamaan diferensial yang merupakan keluarga himpunan fungsi dengan parameter c. Kurva fungsi-fungsi tersebut di bidang masing-masing tidak ada yang berpotongan. Suatu titik tertentu x1, y1 hanya dilalui oleh sebuah kurva dari anggota himpunan fungsi tersebut. Contohnya, tentukan semua solusi persamaan diferensial dy per dx sama dengan 2x, kemudian gambarkan solusi tersebut. Maka penyelesaiannya dy per dx sama dengan 2x dapat kita tulis sebagai dy sama dengan 2x dx. Karena dx-nya kita pindahkan ke ruas sebelahnya ya. Apabila kedua ruas diintegralkan, yaitu integral dy sama dengan integral 2x dx, maka diperolehlah y plus c1 sama dengan x kuadrat plus c2. Atau y sama dengan x kuadrat plus c, di mana c sama dengan c2 min c1. Untuk menggambarkan solusi tersebut, kita ambil beberapa nilai konstanta c, misalkan c sama dengan 2, 1, 0, 1, min 2. Maka diperolehlah himpunan fungsi seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya contoh, tentukan solusi persamaan diferensial pada contoh 1.10 yang melalui titik 2,7. Solusi persamaan diferensial pada contoh 1.10 itu adalah y sama dengan x kuadrat plus c. Maka kita isikan koordinat titik 2,7 ke solusi tersebut. 7 sama dengan 2 kuadrat plus c, maka diperolehlah c sama dengan 3. Jadi y sama dengan x kuadrat plus 3 merupakan solusi khusus dari persamaan diferensial yang melalui titik 2,7. Selanjutnya, gradien garis singgung pada suatu kurva di titik x, y adalah x kuadrat, y kuadrat. Maka tentukanlah persamaan kurva yang melalui titik 3,1. Penyelesaiannya, gradien garis singgung di sebarang titik x, y adalah turunan di titik tersebut. Sehingga diperolehlah dy per dx sama dengan x kuadrat, y kuadrat. Atau dy per y kuadrat sama dengan x kuadrat dx. Jika diintegralkan masing-masing ruas, maka integral dy per y kuadrat sama dengan integral x kuadrat dx. Maka didapatlah solusi umum persamaan diferensialnya min 1 per y sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus c. Ini paham ya, pengintegralan 1 per y kuadrat dy dapatnya min 1 per y ya. Lalu integral x kuadrat dx hasilnya adalah 1/3 x pangkat
3 plus C. Sampai sini paham kan? Ananda, ada yang ingin ditanyakan? Jadi ini disebut sebagai solusi umum. Solusi umum dari persamaan diferensial. Untuk memperoleh kurva yang melalui titik 3,1, isikan koordinat titik ini ke dalam solusi umum. Min 1 per 1 sama dengan 1/3 dikali 3 pangkat 3. Ini kan titiknya. Plus C. Atau min 1 sama dengan 9 plus C didapat C sama dengan min 10. Jadi persamaan kurva yang ditanyakan adalah min 1/Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 10. Sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke gerak lurus? Sampai sini tidak, Bu. Jadi kalau misalnya kita punya nilai garis singgung, lalu persamaan kurva yang melalui 3,1 ini untuk setelah diperoleh solusi umumnya. Di sini kita pisahkan dulu yang Y-nya ke sini ke ruas sebelah kiri dan X dijadikan sebelah kanan, kita integralkan masing-masingnya. Solusi umum persamaan diferensialnya adalah ini. Ketika ada titik yang ditanyakan di soal, tinggal disubstitusikan ke dalam solusi umum tersebut. Maka diperolehlah seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke gerak lurus. Persamaan gerak suatu partikel sepanjang garis lurus adalah S sama dengan Ft, S sama dengan panjang jalan yang ditempuh, dengan T adalah waktu. Kecepatan dari gerak lurus adalah V sama dengan ds per dt, sama dengan F aksen T. Dan percepatannya adalah turunan keduanya, F2 aksen T, yaitu A sama dengan D. D2 aksen S per dt. 2 sama dengan dv per dt sama dengan F2 aksen T, atau turunan keduanya. Ingat, jadi kecepatan ini turunan pertama, dan percepatan itu turunan kedua. Contoh, suatu partikel bergerak sepanjang garis lurus pada saat waktu T sama dengan 1, percepatannya adalah 2T-1 dan kecepatannya 3, serta panjang jalan ditempuh 4. Nyatakan kecepatan dan panjang jalan yang ditempuh sebagai fungsi dari waktu. Misal, S, V, dan A berturut-turut menyatakan panjang jalan, kecepatan, dan percepatan. Sedangkan T menyatakan waktu. Karena A sama dengan dV per dt, maka dV per dt sama dengan 2T-1 atau dV sama dengan 2T-1 dt. Ini seperti tadi juga caranya ya, tinggal dipindah ke sini. Jadi dikali. Integralkan masing-masing ruas, yaitu integral dV sama dengan integral 2T-1 dt, sehingga diperolehlah solusi V sama dengan T kuadrat min T plus C1. Pada saat T sama dengan 1, kecepatan V sama dengan 3. Isikan ke solusi 3 sama dengan 1 kuadrat min 1 plus C1, maka C1-nya adalah 3. Jadi kecepatan gerak partikel adalah V sama dengan T kuadrat min T plus 3. Selanjutnya, kita tahu bahwa ds per dt sama dengan V, sehingga diperoleh ds per dt sama dengan T kuadrat min T plus 3, atau ds sama dengan T kuadrat min T plus 3 dt. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini kan tinggal disubstitusikan aja ya, dimasukkan ke dalam sini ya. Kita lanjutkan. Integralkan ruas kiri dan ruas kanan, yaitu integral ds sama dengan integral T kuadrat min T plus 3 dt. Hasil integral ini adalah S sama dengan 1/3 T pangkat 3 min setengah T kuadrat plus 3T plus C2. Pada saat T sama dengan 1, diketahui S sama dengan 4. Isikan ke hasil integral tersebut, maka diperolehlah 4 sama dengan 1/3 dikali 1 pangkat 3 dari sini, min setengah dikalikan 1 kuadrat, T-nya kan ini ya, plus 3 dikali 1 plus C2, maka C2-nya adalah 7/6. Akhirnya didapat persamaan gerak partikelnya S sama dengan 1/3 T pangkat 3 min setengah T kuadrat plus 3T plus 7/6.
Bentar, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ini kan jelas ya hasilnya S. Kalau ini diintegralkan, gunakan sifat-sifat yang kemarin dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Perolehlah yang ini ya. Bagaimana penggunaan integral tak tentu dalam permasalahan ekonomi atau di sektor ekonomi? Misal gini, dalam masalah ekonomi kita kenal beberapa istilah berupa ongkos produksi, ongkos marginal, harga jual, pendapatan, pendapatan marginal, keuntungan, dan keuntungan marginal, masing-masing dapat dilihat sendiri simbolnya. Ongkos, pendapatan, dan keuntungan rata-rata berturut-turut CX per X, RX per X, dan PX per X. Karena di sini, ini kan, ini rata-rata ya, makanya dibagi X. Kalau ini kan ini istilah asalnya, notasi untuk asal. Nah, ketika itu berupa rata-rata, maka CX per X tinggal dibagi X. Contoh, ongkos marginal produksi X unit suatu barang adalah 4X-8 apabila ongkos produksi untuk 5 unit barang tersebut Rp20.000, tentukanlah total ongkos produksi X unit barang. Oke, kita lihat lagi tadi, C aksen X ini adalah ongkos marginal. C aksen X sama dengan 4X-8 atau DCX per DX sama dengan 4X-8. DCX sama dengan 4X-8 DX. Kita integralkan luas kiri dan kanannya, diperolehlah CX sama dengan 2X kuadrat min 8X plus K. Dengan K konstanta, C sama dengan 20.000 dan X sama dengan 5. Selanjutnya, 20.000 sama dengan 2 dikali 5 kuadrat min 8 dikali 5 plus K. K sama dengan 19.990. CX sama dengan 2X kuadrat min 8X plus 19.990. Karena ongkos marginal tak negatif, maka 4X min 8 lebih dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 2. Jadi total ongkos produksi CX sama dengan 2X kuadrat min 8X plus 19.990. Dengan X-nya lebih dari sama dengan 2. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Saya Arif Setiawan, izin bertanya tentang yang DCX per DX itu dapat dari mana, Bu ya? Kan turunan dari ini kalau diganti ke bahasa notasi Leibniz kan jadi DCX per DX. Karena ini kan turunan pertama nih, C aksen X. Lalu ketika kita integralkan masing-masing ruas ini jadinya ini CX sama dengan 2X kuadrat min 8X plus K. K-nya ini konstanta. Sekarang kan di sini diketahui C-nya 20.000. Untuk X-nya 5. Maka tinggal kita masukkan saja. Karena kan gini, ini kan DCX, terus diintegralkan, dia menjadi CX, si DCX ini. Ini dianya. Kalau ini sudah paham belum, C aksen X ini menjadi seperti ini bentuknya? Pengubahan notasinya aja, jadi diubah ke notasi Leibniz. Jadi tinggal diubah aja, Bu ya? Iya, ini kan kalau kita lihat lagi notasi di pertemuan sebelumnya yang sudah Ibu berikan, kalau boleh seperti ini penulisannya, boleh seperti ini, boleh notasi Leibniz, boleh juga pakai yang D besar, gitu kan? Jadinya seperti itu bisa. Tapi kan ini kan konteksnya dia bukan lagi F ya, fungsinya fungsi C kan. Makanya jadi bentuknya seperti ini. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu, bisa. Oke, kita lanjutkan.
Apabila pendapatan marginal untuk X unit barang adalah 27 min 12X plus X kuadrat, tentukan persamaan untuk total pendapatan dan keuntungan marginal apabila ongkos produksi X untuk barang adalah 50 plus 7X. Kita lihat lagi simbolnya RX. RX ini harga jual atau pendapatan. Nih. Dan R aksen X-nya adalah pendapatan marginal. R aksen X sama dengan 27 min 12X plus X kuadrat. Rx-nya adalah integral. Karena ini kan kita mengembalikan bentuk ya. Dari R aksen X menjadi Rx harus kita integralkan. 27 min 12X plus X kuadrat dx sama dengan 27X min 6X kuadrat plus sepertiga X pangkat 3 plus K. Karena R0 sama dengan 0, maka K sama dengan 0. Kenapa R0-nya sama dengan 0? Kan belum ini ya, dia belum ada berusaha. Jadi kan di awalnya 0 gitu kan, ke pendapatan. Bukan modal kan? Iya, Bu. Jadi R0-nya 0. Total pendapatan adalah Rx sama dengan 27X min 6X kuadrat plus sepertiga X pangkat 3. Diketahui ongkos produksinya adalah Cx sama dengan 50 plus 7X. Keuntungannya Px sama dengan Rx min Cx sama dengan 27X min 6X kuadrat plus sepertiga X pangkat 3 min 50 plus 7X. Sama dengan min 50 plus 20X, min 6X kuadrat plus sepertiga X pangkat 3. Jadi keuntungan marginalnya, P aksen X sama dengan 20 min 12X plus X kuadrat dengan X-nya positif. X-nya 0 atau bilangan positif. X-nya lebih dari sama dengan 0. Sampai sini ada pertanyaan? Ini keuntungan kan di sini disebutkan nih, X di atas tadi. Nih, keuntungan dan keuntungan marginal. Ini latihan soalnya. Yang pertama, dy per dx sama dengan x kuadrat min 2x min 4, y sama dengan min 6 untuk x sama dengan 3. Tentukan solusi persamaan diferensial. Kemudian gradien garis singgung suatu kurva di titik x, y adalah 2x min 3. Tentukan persamaan kurva tersebut yang melalui titik 3,2. Gerak partikel sepanjang garis lurus pada saat T sama dengan 0, jarak tempuhnya S sama dengan 0, kecepatan V sama dengan 2, dan percepatan A sama dengan 5 min 2T. Tentukan persamaan gerak partikel. Yang keempat, produksi X unit barang ongkos marginalnya adalah 0,3X min 11 dalam rupiah. Harga jual barang tersebut Rp19 per unit dan total ongkosnya 100. Tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh dalam jangka waktu yang ditentukan. Silahkan dikerjakan dulu seperti minggu lalu. Silahkan di-share jawabannya di grup WhatsApp. Ada empat latihan soal terkait penggunaan integral tak tentu. Sampai sini sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin didiskusikan dulu? Mungkin yang bagian keuntungan tadi, Bu, boleh dijelaskan lagi, Bu? Yang mananya? Ini ya. Yang Kalau keuntungan ini, PX sama dengan RX dikurang CX itu dapat di mana, Bu, rumusnya, Bu? Itu kan memang rumus orang ekonomi. Oh. Karena kan dia gini pendapatannya, ini nih pendapatan keuntungan ini kan pendapatan kita dikurangi dengan biaya-biaya yang kita keluarkan. Ini kan di sini disebutnya ongkos atau lebih halusnya bahasanya biaya kan. Biaya gitu. Jadi setelah misalnya kita dapat sesuatu, mendapatkan sesuatu ya, misalnya terjual nih produk kita jualan. Kemudian itu keuntungan itu kita dapat dari pemotongan. Maksudnya gini kan, kita ngitung-ngitungnya bukan pendapatan itu semata-mata ya kan. Misal nih kita ngongkos ke pasar, mau jualan di pasar, itu kan kita potong dulu kan.
Kalau mau tahu keuntungan kita, Ya, Bu. nah inilah logikanya. Tapi ini kan sebetulnya kita cuma menggunakan notasi-notasi yang ada pada orang yang biasa digunakan oleh ekonom-ekonom gitu. Dan bisa diterapkan dalam persamaan diferensial dan juga integral tak tentu. Oke, silakan coba dikerjakan latihan soalnya. Latihan soal ini kan gini, kalau misalkan dikerjakan itu terus benar dapat bonus poin, nggak dikerjakan juga nggak dipaksa gitu. Ini kan melihat ke motivasi belajar mahasiswa ya kan. Dan kalau misalkan mengerjakan salah ya nggak apa-apa, yang penting kan sudah ada motivasi untuk mengerjakan latihan soal. Oke, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, itu kan ada rumus tuh DY per DX. Nah, saya masih bingung itu, Bu. Maksudnya apa, Bu? DY per DX. Ya, Bu. Sebelumnya kan Ibu sudah bahas notasi Leibniz. Ntar Ibu share lagi aja. Ntar ya. Notasi Leibniz. Apakah bisa dilihat? Nah, ini notasi. Jadi kan turunan ini bisa ditulis dalam berbagai bentuk. Kalau kita waktu di sekolah menengah mungkin hanya satu ya, pakai fx ya kan. Seingat Ibu dulu gitu, kalau nggak tahu kalau kurikulum yang sekarang, zaman Ibu sekolah di SMA dulu, ini kita pakainya notasi yang ini nih. Benar nggak? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kemudian ada yang namanya, ini tokoh kalkulus ya, Leibniz, menetapkan berbagai notasi. Nah, contohnya dia menggunakan ini, si dy per dx. Jadi bentuk lain dari turunan pertama dy per dx. Turunan kedua tinggal d2y dx kuadrat. Bukan berarti d kuadrat ini ya. Ini menyatakan turunan kedua, makanya ada yang sering terkecoh itu dikiranya ini kuadrat. Padahal kan menyatakan turunannya, turunan ketiga. Turunan ketiga. Nah, ini bentuk lainnya. Makanya kalau bingung dengan Leibniz, Ibu sering bingung juga ya, kalau dalam soal, terutama gini, ketemunya x kuadrat, dx kuadrat. Yang dicari turunan kedua. Jadinya malah jadi rancu pemikiran kan, logika kita. Makanya kalau kita bingung, gunakanlah notasi yang ini yang biasa kita gunakan. Nggak masalah. Tapi untuk kasus persamaan diferensial, mau nggak mau kita pakai Leibniz gitu. Karena kita mau memisahkan dia ini nih, memisahkan si Y dari X. Kalau dalam turunan implisit dan yang lain-lain, bagusnya ini nih, kalau implisit pakainya yang ini. Kalau untuk solusi yang lain ya, itu bisa kita gunakan fx, y, dx2y, dx3y. Tapi pas kita mau persamaan diferensial, mau nggak mau memang harus memahami Leibniz ini. Tapi jangan rancu pas sampai di sini, di dx pangkat 3 gitu. Ini kan menunjukkan turunan ketiga. Bukan dx pangkat 3 gitu kan. Itu di situ aja nih, di sini aja nih sering bingungnya. Pas sampai di soal, kok jadi dx pangkat 3, apakah x-nya harus pangkat 3 juga? Nah, itu nggak harus. Dia cuma menunjukkan bahwa ini adalah turunan pangkat 3. Turunan ketiga, maaf, turunan pangkat 3. Turunan ketiga, yang ini turunan keduanya. Yang ini turunan pertama, dy per dx. Oke, sampai sini apakah bisa dipahami? Minggu depan kita ini lagi ya, minggu depan lebih lengkap lagi atau lebih jauh lagi kita bahas solusi persamaan diferensial.
Dan di pertemuan 15 kita bahas sedikit mengantar tentang integral tentu atau integral yang memiliki batas. Jadi ada batas bawahnya, ada batas atasnya. Kalau sekarang kan masih belum ada batasnya ya. Oke, baik. Apakah ada yang mau didiskusikan lagi? Oh, kita UASnya kapan, Bu? Kalau mau UASnya tuh di 1 minggukan aja dengan pertemuan 15 gimana? Biar cepat. Tapi harinya harus beda, misal hari Kamis gitu UASnya. Kita bicarakan lagi di pertemuan 15 ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Ada lagi Ananda yang mau ditanyakan? Mungkin cukup, Bu. Oke, jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Silakan dikerjakan latihan soalnya, ada 4 soal. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.